Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal-soal OSN atau KSN khusus mata pelajaran IPA tingkat sekolah dasar. Kemarin kita sudah sampai nomor 35, sekarang kita ke nomor 36. Di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini titik tumpunya. Andi, Budi, dan Caca bermain jungkat-jungkit. Massa mereka berturut-turut adalah 60 kg, 45 kg, dan 30 kg. Jika jarak antar bangku adalah 1 meter dan panjang papannya adalah 4 meter, di manakah mereka harus duduk agar jungkat-jungkit seimbang? Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini posisi Andi apakah di 1, 2 yang Budi atau Caca di nomor 3. Di sini Andinya 60 kg. Kemudian untuk Budinya 45, Cacanya 30 kg. Ya, manakah posisi yang tepat? Posisi yang tepat adalah ini Bapak Ibu, di D. Andi di 1, kemudian Budi di 4, kemudian Cacanya di 3. Jadi Andi sendiri, Budi dan Caca di 3 dan 4. Budinya 4, Cacanya yang 3. Kemudian nomor berikutnya, ini masih mekanika. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4 posisi pegangan sapu. Ibu menyapu lantai rumah. Agar kerja yang dilakukan menghasilkan sapuan lebih kuat dan dengan gaya yang sama, maka posisi tangan yang tepat adalah tentunya di 1 dan 4. Berarti yang B. Sekarang 38. Ini masih mekanika. Mobil A dan B masing-masing bergerak dengan kelajuan 30 km per jam dan 40 km per jam. A 30, B-nya yang 40. Keduanya bergerak dari Jakarta menuju Bandung sejauh 120 km pada pukul 13. Pada waktu yang bersamaan, mobil C turut melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Kelajuan rata-rata mobil C lebih kecil dibandingkan mobil B dan lebih cepat dibandingkan mobil A. Waktu kedatangan mobil C di Bandung yang paling memungkinkan adalah, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang paling memungkinkan adalah ini Bapak Ibu, yang B 16.30. Ya, 39. Kita masih mekanika pada bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring. Di sini ada kemiringan S. Kemudian di sini H, satuannya dalam sentimeter. S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring. Panjang dan tinggi bidang miring yang menghasilkan keuntungan mekanik terbesar adalah, di sini Bapak Ibu bisa lihat A 200, kemudian tingginya 50, B 180, tingginya 60, kemudian 150, tingginya 50, D 120, ini 60. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini menghasilkan keuntungan mekanik yang terbesar. Yang terbesar Bapak Ibu bisa pilih yang A, paling panjang dan ininya paling tinggi. Di sini
ininya 200 hanya 50. Kemudian yang berikutnya 40. Sebuah perahu terbawa arus sungai sejauh 100 meter dalam waktu 50 detik. Jika kemudian perahu bergerak dengan kecepatan V searah arus sungai, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama adalah 20 detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan perahu untuk menempuh jarak 100 meter jika bergerak dengan kecepatan V berlawanan arus sungai? Ya, Bapak Ibu bisa menghitung ini. Waktu yang paling mungkin adalah yang ini Bapak Ibu, yang B, 100 detik. (41). Perhatikan di sini. Perhatikan gambar berikut. Jika jarum jam berputar sebanyak 1/4 putaran, maka banyak putaran yang dialami jarum menit dan jarum detik adalah: apakah A 3 putaran dan 180 putaran? Apakah B 3 putaran dan 240 putaran? Apakah C 4 putaran dan 180 putaran? Ataukah yang D 4 putaran dan 240 putaran? Ya, jawaban yang paling tepat adalah 3 putaran. Untuk yang menit, kemudian detiknya 180 putaran. Ya, karena 1 menit itu 60 detik, 60 putaran ini. Berikutnya 42. Zat dan wujudnya. Perhatikan proses pergerakan partikel zat berikut. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Peristiwa apakah yang sedang terjadi? Apakah A menguap, B mencair, C melebur, atau D mengembun? Di sini terakhirnya seperti ini. Yang paling tepat adalah mengembun. (43). Sebuah benda pejal dicelupkan ke dalam wadah berisi 2 jenis cairan seperti pada gambar berikut. Ada posisi N, M, L, dan K. Ada cairan 1, ini cairan 1, kemudian ada benda, ada cairan 2. Jika benda pejal dipotong menjadi 2 bagian sama besar, dan kemudian salah satunya dicelupkan kembali ke dalam wadah, maka benda tersebut akan berada pada posisi apakah K, L, M, N? Ya, di sini manakah yang tepat? Cairannya berbeda, cairan 1 dan cairan 2. Yang paling tepat adalah di posisi L. Kemudian 44. Sebuah balon berisi udara yang terhubung dengan benda yang lebih berat, kemudian ditempatkan ke dalam wadah berisi air, seperti pada gambar berikut. Ada balon, ada beban, ada air. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada volume balon ketika tenggelam semakin dalam?
tenggelam semakin dalam. Apakah A. Volume balon akan bertambah karena tekanan hidrostatis bertambah? Apakah B. Volume balon akan bertambah karena tekanan hidrostatis berkurang? C. Apakah volume balon akan berkurang karena tekanan hidrostatis bertambah? D. Volume balon akan berkurang karena tekanan hidrostatis berkurang. Semakin ke dalam, hidrostatis bertambah. Volume balon akan berkurang. Berarti yang tepat adalah yang C. Berikutnya, lihat gambar berikut. Di sini dalam bahasa Inggris, proses yang terjadi pada zat cair ketika mengeringkan pakaian disebut apakah A. Penguapan karena kalor diserap. Yang B. Apakah penguapan karena kalor dilepaskan? Yang C. Penguapan karena kalor, di sini pengembunan karena kalor diserap. D. Pengembunan karena kalor dilepaskan. Kalau kena panas berarti menguap, berarti antara A dan B. Ketika proses menguap itu kalor diserap apa kalor dilepaskan? Yang paling tepat adalah kalor yang diserap. Berikutnya, Farhan memiliki 2 potong kayu dengan ukuran berbeda. Kayu pertama memiliki volume 400 cm3 dan massa 280 gram. Jika kayu kedua memiliki volume 600 cm3, maka massa dan kerapatan kayu kedua adalah apakah A 190 gram dan 1400 kg per meter kubik? Apakah 190 gram dan 1400 gram per cm kubik? Atau yang C 420 gram dan 700 kg per meter kubik? Atau 420 gram dan 700 gram per cm kubik? Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang ini Bapak Ibu, yang C. Kemudian 47, perhatikan gambar berikut. Sebuah batu menggelinding dari atas bukit tanpa kecepatan awal. Kecepatan awalnya 0. Kecepatan batu saat mencapai bawah bukit adalah 20 meter per sekon. Jika massa batu 4 kg, maka ketinggian bukit adalah apakah A 5 meter, B 10 meter, C 15 meter, D 20 meter. Yang paling tepat adalah yang D 20 meter. Kemudian 48. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil menuruni bidang miring karena bidang miring yang licin di sini, kemudian bergerak pada bidang datar yang kasar. Di sini licin, di sini kasar. Agar mobil dapat menempuh jarak paling jauh, perlakuan yang diberikan adalah A. Menambah beban pada mobil, B. Mengurangi beban pada mobil, C. Membuat diameter roda semakin kecil, D. Membuat diameter roda, yang C membuat diameter roda semakin besar, D. Membuat diameter roda semakin kecil. Yang paling tepat adalah ini, menambah beban. Kemudian 49. Di sini sebuah benda bergerak tanpa kecepatan awal pada lintasan licin berikut. Ini bendanya, posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4.
Jika benda selalu bergerak pada lintasan, maka lokasi terjauh yang dapat dicapai oleh benda. Apakah posisi 1, 2, 3, atau 4? Yang paling mungkin adalah sampai di posisi ini Bapak Ibu. Berarti posisi yang kedua. Kemudian 50. Sebuah benda bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon pada tiga lokasi yang berbeda. Berikut data ketinggian maksimal yang dicapai benda pada ketiga lokasi. Lokasi X, kecepatan awalnya semuanya sama, maksimalnya 5,1 meter. Lokasi Y, 10 meter per sekon untuk kecepatan awal, ketinggian maksimal 31,3 meter. Lokasi Z, kecepatan awalnya sama, 10 meter per sekon, ketinggian maksimumnya 1,9 meter. Jika ketiga lokasi memiliki kecepatan gravitasi yang berbeda, maka lokasi X, Y, dan Z, apakah A. Bumi, Jupiter, dan bulan, B. Bumi, bulan, Jupiter, C. Bulan, bumi, Jupiter, D. Jupiter, bumi, dan bulan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lokasi yang mungkin dari X, Y, Z adalah X-nya adalah bumi, Y-nya adalah bulan, kemudian Z-nya adalah Jupiter, berarti yang B. Kemudian lihat gambar berikut. Di sini ya, jika satu baterai tegangannya 1,5 volt, kemudian jika ada dua baterai tegangannya adalah berarti 2 kali 1,5, 3,0 volt atau 3 volt. 52. Perhatikan gambar 3 buah magnet batang berikut. Ada kutub P, Q, R, S, T, U. Saat kutub Q dan S didekatkan, ini dengan S, tarik menarik. Sedangkan saat kutub R dan T didekatkan, tolak menolak. Jika kutub P adalah kutub selatan, maka kutub R, S, dan T berturut-turut adalah P-nya selatan, berarti Q-nya utara. Kalau tarik menarik berarti berlawanan. Kalau sini utara, tarik menarik berarti sini selatan. S-nya selatan. Kemudian ketika R, sini selatan ya, berarti sini utara. Didekatkan dengan T, tolak menolak, berarti T-nya juga utara. Berarti yang tepat adalah utara, selatan, utara. - 53. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seperti ini. 1, 2, 3, 4. Fenomena listrik statis, listrik buatan, ditunjukkan oleh gambar nomor apakah 1 dan 2, apakah 1 dan 3, apakah 2 dan 3, atau 2 dan 4. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari tentang listrik statis. Yang pertama, gejala kelistrikan ini 1, listrik statis. Kemudian ini Bapak Ibu, rambut ini. Berarti 1 dan 3. Kalau pelangi itu pembiasan cahaya.
Kemudian elektron bergerak melewati plat bermuatan listrik seperti pada gambar. Ada lintasan 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar di atas, lintasan yang dilalui oleh berkas elektron adalah apakah 1, 2, 3, ataukah 4? Manakah yang dilintasi oleh elektron? Ya, yang dilintasi adalah ini, lintasan 2. Berarti yang B. Kemudian lihat gambar berikut. Di sini peristiwa pembiasan. Ini garis normal, sudut datang, sudut pantul. Di sini pembiasannya ada X dan Y. Cahaya putih merambat dari udara ke kaca dan menyebar. Berarti di sini udara, sini kaca. Pernyataan mana yang benar? Di sini sudut pembiasan atau sudut refleksi, kemudian panjang ini, panjang gelombangnya, panjang pantulannya. Apakah A, sudut X lebih kecil dari Y, kemudian untuk panjangnya X lebih panjang dari Y? Apakah yang B, X lebih kecil dari Y, tapi X lebih panjang dari Y? Apakah yang C, X sudutnya itu lebih besar dari Y, kemudian X lebih kecil dari Y, lebih panjang dari Y? Lebih kecil, panjang X lebih pendek dari Y. Sudut pembiasan X lebih besar daripada Y, panjang X atau X lebih panjang dari Y. Manakah yang tepat? Udara ke kaca, berarti dari renggang ke rapat. Dari renggang ke rapat, berarti sudut datangnya X-nya lebih besar dari Y, kemudian panjangnya X lebih pendek dibandingkan Y. Berarti yang C. Kemudian berikutnya 56. Perhatikan sifat bayangan berikut. 1. Sifat bayangan maya tegak. 2. Sifat bayangan maya terbalik. 3. Sifat bayangan nyata tegak. 4. Sifat bayangan nyata terbalik. 5. Ukuran bayangan diperbesar. 6. Ukuran bayangan diperkecil. 7. Bayangan berada pada posisi di antara titik pusat dan titik fokus cermin. 8. Bayangan berada pada posisi di antara fokus dan titik jari-jari cermin. 9. Bayangan berada pada posisi lebih besar dari jari-jari cermin. Pernyataan yang benar pada pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Cermin cekung. Manakah yang tepat? Cermin cekung. Cekung itu nyata dan terbalik. Berarti 4. Kemudian ukuran bayangan diperkecil. Berarti 6. Kemudian bayangan berada di antara titik fokus dan titik jari-jari cermin. 8. Berarti 4, 6, 8. Ya, berarti yang D. Maya tegak ini bisa pada cermin datar. 57.
Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kemampuan cahaya untuk melewati bahan-bahan, ya. Bahan-bahan tersebut adalah, di sini ada media, bahan 1, bahan 2, bahan 3. Ada sinar, di sini seluruhnya menembus. Kemudian ada sinar separuhnya yang menembus. Kemudian di sini tidak ada yang menembus. Material 1 berarti kalau menembus semua berarti transparan. Di sini kemudian berikutnya adalah tembus cahaya. Kemudian di sini adalah benda gelap atau benda buram. Berarti yang tepat adalah yang B. Ya, ini contohnya pada kaca. Kaca plastik. Kemudian 58. Seekor lalat mula-mula berada pada jarak 10 meter di depan cermin datar. Lalat tersebut kemudian terbang dengan kecepatan 2 meter per sekon mendekati cermin. Jarak antara lalat dan bayangannya pada detik ketiga adalah apakah A 4 meter, B 6 meter, C 8 meter, D 12 meter. Pada detik ketiga adalah 8 meter. Kemudian 59, perhatikan gambar berikut. Di sini tentang gelombang. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Fenomena pembiasan yang ditunjukkan oleh gambar. Ya, di sini nomor berapa? Apakah 1 dan 2? 1, 2. Apakah 1 dan 3? Apakah 2 dan 3? Ataukah yang keempat 2 dan 4? Pembiasan yang paling tepat. Berarti ini 2. Terus berikutnya adalah 4. Berarti yang D. Ya, kalau 1 adalah pemantulan. Perhatikan skema berikut. Skema gelombang. Ada P, ada Q. Ini posisi 1, 2. Ini 1, 2. Di sini yang P gelombangnya di sini sama. Ini beda. Kombinasi yang benar dari pernyataan di bawah ini terkait dengan gelombang tersebut. Ya. Apakah untuk gelombang P, yang A frekuensi gelombang 1 lebih besar dari gelombang 2. Kalau Q frekuensi gelombang 1 lebih besar dari gelombang 2. Yang B frekuensi gelombang 1 lebih kecil dari gelombang 2. Q-nya frekuensi gelombang 1 lebih kecil dari gelombang 2. Ataukah yang C frekuensi gelombang 1 lebih besar dari gelombang 2. Frekuensi gelombang 1 lebih kecil dari gelombang 2. Frekuensi gelombang 1 lebih kecil dari gelombang 2. Gelombang Q-nya frekuensi gelombang 1 lebih besar dari gelombang 2. Yang paling tepat adalah untuk P ini lebih kecil dari yang 2. Kemudian untuk Q 1 lebih besar dari 2. Berarti yang tepat adalah yang D. Ya, sekarang ke 61. Saat melakukan penjelajahan di bulan, seorang astronot mengamati meteor jatuh di lokasi berjarak 5 km dari posisinya. Astronot tersebut dapat melihat dengan jelas peristiwa jatuhnya meteor tersebut, namun tidak mendengar suara meteor menghantam permukaan bulan. Penyebab astronot tidak dapat mendengar suara meteor jatuh adalah
Apakah yang A, bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat? Apakah yang B, bunyi merupakan gelombang elektromagnetik yang membutuhkan medium untuk merambat? C, bunyi merupakan gelombang transversal yang tidak membutuhkan media untuk merambat. D, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Yang paling tepat adalah gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat. 62. Perhatikan gambar berikut. Gelombang elektromagnetik yang dideteksi oleh termometer di atas adalah A. Sinar inframerah, B. Sinar ultraviolet, C. Sinar X, D. Sinar gamma. Yang dideteksi yang paling tepat adalah sinar inframerah. Kemudian yang ke-63, Budi memanaskan air hingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Selama mendidih, Budi mengamati suhu air selama 2 menit. Suhu yang terbaca pada termometer selama air mendidih adalah A. Mengalami kenaikan, B. Tetap sama, C. Mengalami kenaikan kemudian tetap, D. Mengalami kenaikan kemudian turun kembali. Di sini untuk termometer Celcius maksimal adalah 100 derajat Celcius, berarti tetap sama. Kemudian 64, perhatikan data suhu minimum, rata-rata, dan suhu maksimal dalam derajat Celcius yang tercatat di stasiun BMKG pada 3 provinsi dari tahun 2011 hingga 2013. Di sini datanya. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang tepat adalah di DKI, di yang pertama, suhu minimal di DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan. Yang pertama 23, 24, 22. Tidak ya. Kemudian yang kedua, yang B, suhu rata-rata di DKI selalu paling tinggi di antara ketiga provinsi. Rata-ratanya ini 28, ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi ya. Ini benar ya. Kemudian yang C, suhu maksimal di DKI selalu paling tinggi di antara ketiganya. Maksimalnya tidak. Ini paling tinggi. Ini tidak. Kemudian suhu minimal di Jawa Tengah selalu mengalami penurunan. Jawa Tengah 23, ini turun, ini naik, berarti yang tepat adalah yang B. (65) Dua buah logam sejenis dengan panjang L1 dan L2 memiliki suhu yang berbeda pada ujungnya, seperti pada gambar. T1 100 derajat Celcius, T2 10 derajat Celcius. Berikut data suhu sambungan pada beberapa ukuran panjang logam. Di sini untuk L2 ini yang berbeda, 5, 10, 20. Kemudian di sini 40 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius. Jika TC adalah suhu pada sambungan kedua logam, maka suhu sambungan saat L1 10 cm, L2 40 cm adalah apakah 80, apakah 82, apakah 85, apakah 90? Yang paling tepat adalah yang ini, 82. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada inti dalam, ada P, Q, R.
Lapisan PQR berturut-turut adalah setelah inti dalam adalah inti luar, kemudian mantel atau selimut bumi, kemudian kerak bumi. Berarti yang tepat adalah yang C. Lihat gambar berikut. Garis ekuator, kemudian orbital. Di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi musim di bagian utara dan bumi bagian selatan pada bulan Januari dan Juli? Manakah yang benar? Apakah ketika Januari bulan utara musim panas, kemudian di sini selatannya dingin, ini juga Julinya sama, ataukah yang B berbeda, utara musim dingin, selatan panas, ketika Juli musim panas, kemudian selatannya yang musim dingin? Ataukah yang C, utaranya panas, kemudian selatannya dingin, Julinya utara dingin, selatannya panas. Kemudian untuk Januari musim dingin, utara, selatan panas. Kemudian Juli utara dingin, selatan panas. Manakah yang tepat? Ketika Januari berarti di daerah sini sinar matahari, berarti untuk utaranya adalah Januarinya di sini daerah selatan matahari, berarti utaranya adalah dingin Januari, kemudian selatannya panas. Kemudian Juli kebalikannya, berarti yang tepat adalah yang B. Di sini ada beberapa data periode rotasi dan revolusi beberapa planet dalam tata surya. Ada Merkurius, rotasinya 59 hari, revolusinya 87,9 hari. Venus 243 hari untuk rotasi, periode revolusinya 225 hari. Mars untuk periode rotasinya 25 jam. Kemudian untuk revolusinya 1,88 tahun. Jupiter 9 jam 55 menit, revolusinya 11,86 tahun. Sebuah wahana antariksa melakukan eksplorasi di suatu planet. Wahana tersebut mencatat dalam 6.075 hari mengalami rotasi planet sebanyak 25 kali dan revolusi planet sebanyak 27 kali. Berdasarkan keterangan tersebut, wahana tersebut berada pada planet. Tinggal ini dibagi 25 kali, ketemunya berapa? Yang mungkin adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Yang mungkin adalah Venus. Di sini perhatikan. Ada menara pemancar, perhatikan gambar di sini. Ada lintasan sinyal, ada permukaan bumi, ada menara penerima.
lapisan atmosfer yang berperan dalam proses pengiriman sinyal komunikasi dan sifat gelombang yang terjadi sesuai dengan gambar di atas adalah apakah mesosfer prosesnya refleksi, apakah mesosfer prosesnya refraksi, apakah ionosfer prosesnya refleksi, ataukah ionosfer prosesnya adalah refleksi. Yang paling tepat adalah yang C. Ionosfer dan prosesnya adalah atau sifat gelombangnya adalah refleksi. Terakhir, perhatikan gambar berikut. Di sini pernyataan yang P, sinar gamma dapat diamati dari permukaan bumi. Kemudian Q, teleskop sinar X ditempatkan di atas atmosfer bumi. R, cahaya tampak hanya dapat diamati dari bagian luar atmosfer bumi. S, sinar inframerah lebih mudah diamati dari luar angkasa. T, gelombang radio dapat diamati dari permukaan bumi. U, gelombang radio dengan panjang gelombang panjang lebih mudah diamati dari permukaan bumi. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang tepat adalah apakah P, R, dan T, apakah P, S, U, apakah Q, S, T, apakah Q, R, U. Yang tepat adalah yang ini, Q. Teleskop sinar X ditempatkan di atas atmosfer bumi. Kemudian yang kedua adalah S. Inframerah lebih mudah diamati dari luar angkasa. Yang terakhir adalah T. Gelombang radio dengan panjang gelombang panjang lebih mudah diamati dari permukaan bumi. S dari tadi I, S, dan T. Gelombang radio dapat diamati dari permukaan bumi. Ya. Satu yang I. Sinar atau teleskop sinar X ditempatkan di atas atmosfer bumi. R-nya itu belum tepat, yang tepat adalah yang S-nya. Inframerah lebih mudah diamati dari luar angkasa. Kemudian yang benar lagi adalah T. Gelombang radio dapat diamati dari permukaan bumi. Berarti yang tepat adalah yang C. Ya, demikian tadi pembahasan untuk soal-soal Olimpiade mata pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.